Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Hambojatmiko. Saya dari Offering F, Prodi S1 Pendidikan Ekonomi. Kali ini saya akan membahas ide bisnis startup saya yang bernama Titip Dong atau yang disingkat dengan TING. Yang pertama, saya akan membahas tentang profil usaha yang nantinya akan saya jalankan. Nah, ini adalah identitas dari usaha saya. Nama usahanya itu adalah Titip Dong atau biasa disingkat dengan TING. Nah, bidang usahanya itu adalah bergerak di bidang teknologi penyediaan jasa. Kemudian jenis produknya adalah locker atau box penitipan barang yang dijalankan secara otomatis dengan elektronik gitu. Kemudian alamat usahanya ada di Malang, alamat emailnya sudah tertera dan tanggal pendiriannya adalah 14 April 2021. Kemudian dalam membuka usaha ini saya memiliki visi, yaitu menjadi solusi kebutuhan masyarakat di bidang teknologi. Untuk mewujudkan visi tersebut, saya memiliki misi. Yang pertama, menciptakan alat yang mudah dioperasikan oleh masyarakat di segala kalangan. Jadi semua kalangan bisa memakai alat yang telah saya produksi ini. Misi yang kedua, menjalin kerjasama dengan berbagai mitra sesuai dengan target perusahaan. Dan mitranya itu dari berbagai penyedia bahan, kemudian ada mitra pendistribusian barang tersebut, dan juga mitra lainnya yang bisa mendukung usaha saya ini berkembang. Kemudian misi saya yang ketiga adalah mengedepankan kepuasan pelanggan dalam menggunakan teknologi buatan perusahaan. Jadi dengan adanya kepuasan pelanggan ini, saya harap produk saya bisa diminati dan bisa menjadi rekomendasi bagi siapapun yang memerlukan jasa di bidang penitipan barang. Next adalah struktur kepengurusan usaha. Nah, di sini itu usahanya itu ada usaha dari yang pertama itu ada pengelola. Kemudian pengelola itu memiliki bawahan yaitu produksi, di bidang produksi, pemasaran, dan keuangan. Nah, di bidang produksi ini ada berbagai karyawan, kemudian di bidang pemasaran ada sales manager juga, kemudian di bidang keuangan ada staff accounting yang mengurus berbagai macam tentang keuangan dari perusahaan ini. Next, nah ini kita akan masuk dalam rencana usaha. Nah, rencana usaha dalam usaha saya ini akan saya bagi tiga, yaitu rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Yang jangka pendek itu yang pertama ada survei, kedua mengurus berkas, ketiga rekrutmen sumber daya manusia, pemesanan bahan baku dan peralatan, proses produksi, kemudian juga menjalin kerjasama. Kemudian rencana jangka menengahnya adalah launching produk yang sudah jadi, kemudian menempatkan produk di berbagai lokasi, terus memasarkan produk dan juga melakukan promosi. Nah, ketiga, rencana jangka panjangnya adalah memproduksi produk baru, menambah lokasi penempatan produk, dan memberikan terobosan baru. Yang kedua, kita akan masuk dalam gambaran produk. Nah, analisis situasi. Analisis situasi itu kita akan produk yang kita akan melihat situasi dari masyarakat tersebut gitu. Nah, produk yang kita hasilkan ini adalah berupa lemari atau locker box yang dapat dioperasikan oleh semua orang menggunakan gawai pintar. Nah, kemudian juga dengan adanya kemajuan teknologi ini dapat mendukung terciptanya produk locker box ini. Jadi dengan melihat dari situasi masyarakat yang sepertinya membutuhkan bantuan berupa tempat penitipan barang ketika pergi kemanapun dan juga melihat situasi perkembangan teknologi, maka saya merasa produk ini nantinya dapat diminati dan dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang ada di masyarakat. Kemudian produk yang ditawarkan adalah box penitipan barang yang berbasis teknologi praktis. Jadi nanti ketika suatu orang pergi ke suatu tempat membawa barang yang banyak atau barang yang berat, maka mereka bisa menitipkan kepada box yang kami produksi. Kemudian keunggulan produknya adalah keunggulan produk ini bisa menjadi solusi bagi masyarakat dan juga
mudah digunakan oleh semua kalangan yang menggunakan gawai pintar. Jadi cukup menggunakan satu gawai, maka bisa mengoperasikan loker tersebut. Kemudian dari segi harga, untuk awal ini kami mematok harga sekitar 5.000 sampai 6.000. Itu kemudian nanti akan ada promosi-promosi lainnya untuk menarik minat masyarakat untuk mencoba gitu. Jadi akan ada harga promosi juga. Next, kita masuk ke dalam survei dan evaluasi pasar. Nah, yang kecenderungan pasar, namanya ada SWOT. Yang pertama itu strength. Strength itu produknya menarik, akan saya buat semenarik mungkin. Kemudian harganya bersahabat, yang tadi hanya 5.000 sampai 6.000 saja. Kemudian penggunaan yang mudah, jadi semua orang bisa menggunakan gawai pintar itu. Kemudian weakness-nya adalah error yang tidak terduga. Jadi kan kita kan ini mengandalkan teknologi. Nah, kita itu tidak tahu kan teknologi itu apakah akan berjalan mulus selalu atau gimana. Maka error ini menjadi salah satu kelemahan dari locker box ini. Tapi dengan adanya uh, evaluasi dalam produksi sebelum digunakan, ada uji coba, itu diharapkan dapat meminimalisir yang terjadi yang namanya error gitu. Kemudian weakness yang kedua adalah membutuhkan space besar. Namanya juga kan kita ini kan locker. Jadi lockernya itu dalam satu lemari itu terdapat 20 locker, 20 pintu. Jadi ya kita bisa membayangkan bahwa itu cukup membutuhkan space yang besar. Kemudian ada opportunity atau kesempatan, itu adalah dengan adanya yang pertama dengan perkembangan teknologi menjadi kesempatan bagi produk ini untuk dapat diproduksi gitu. Kemudian yang kedua adalah solusi kebutuhan masyarakat. Jadi dengan melihat situasi pasar yang tadi, yang masyarakat butuhkan itu apa, itu menjadi peluang bagi kita untuk menciptakan produk locker ini. Kemudian masyarakat sadar teknologi. Nah, seperti yang kita tahu ini, penggunaan gawai pintar di Indonesia menurut BPS itu selalu meningkat setiap tahunnya. Maka dari itu kami optimis bahwa dengan adanya masyarakat yang melek teknologi ini mampu mendorong menjadi peluang bagi uh, peluang untuk masyarakat dapat menggunakan produk ini gitu, dan juga bisa menarik minat karena pemakainya sangat mudah. Kemudian ada tantangan ini adalah yang pertama terdapat produk yang sama. Jadi sebelum adanya produk ini ada produk sebelumnya yang berbentuk locker juga, elektronik juga, otomatis juga, dan itu sudah ada sebelumnya. Jadi di sini saya menerapkan yang model namanya ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Kemudian ancaman yang kedua adalah penggunaan yang kasar. Kan kita tidak tahu nih konsumen itu seperti apa kan. Ada konsumen yang baik, ada konsumen yang memakai dengan seenaknya. Nah itu bisa menjadi ancaman. Takutnya kan kuncinya, takutnya pintunya rusak atau gimana karena pemakaiannya tidak baik. Gitu. Kemudian target pasarnya adalah semua masyarakat yang berada di tempat umum yang membawa barang berat maupun barang bawaan yang banyak. Jadi hal ini diharapkan mampu memudahkan para masyarakat yang ingin tetap mobilitas namun tidak mau membawa barang yang banyak dan berat. Gitu. Next adalah strategi pemasaran. Yang pertama adalah strategi pengembangan. Jadi perusahaan ini akan mendesain produk semenarik mungkin sehingga pelanggan akan tertarik, selain karena manfaatnya juga karena tampilannya gitu. Karena menurut saya dari produk yang sebelumnya yang sudah ada itu tampilannya itu masih kurang menarik. Jadi saya ingin membuat produk saya ini lebih menarik dari produk yang ada sebelumnya. Jadi lebih mendesain yang lebih menarik gitu desainnya sehingga masyarakat mau menggunakannya gitu. Karena bukan hanya karena tampilannya tapi karena manfaatnya, bukan karena manfaatnya tapi juga karena tampilannya itu. Kemudian strategi gaya atau distribusi produk. Perusahaan itu akan menempatkan di beberapa tempat umum yang berpotensi menimbulkan masalah yang tadi. Contohnya adalah di mall atau di
tempat rekreasi atau di mana. Kan ketika orang sudah belanja di mall, barang bawaannya banyak atau berat kan itu merasa kesusahan untuk mobilitas. Jadi dengan adanya loker ini diharapkan mampu menjawab masalah masyarakat yang berada di tempat ini. Kemudian strategi penetapan harga. Nah, perusahaan itu selalu berusaha untuk menekan biaya produksi supaya bisa memberikan harga yang bersahabat bagi semua kalangan konsumen. Nah, harga yang tadi itu kisaran 5.000 sampai 6.000 per jam itu sudah saya rasa udah cukup murah gitu loh buat masyarakat dan semuanya bisa menjangkau gitu hanya dengan membayar 5.000 sampai 6.000 saja. Kemudian strategi promosi. Di sini promosi itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, dengan sosial media, dengan promosi brosur atau apapun. Tapi di sini tuh perusahaan itu lebih menekankan pada kepuasan pelanggan. Jadi ketika pelanggan puas menggunakan produk yang kita buat loker itu, nah maka pelanggan ini akan terus menggunakannya dan juga bahkan mereka bisa merekomendasikan kepada temannya atau kerabat atau saudaranya sehingga hal itu bisa menambah jumlah konsumen yang menggunakan itu. Kemudian selanjutnya rencana produksi dan sumber daya manusia. Nah, yang pertama itu kita akan mendesain dulu, mendesain. Tahap awalnya itu adalah mendesain kita ini mau buat loker yang seperti apa, bentuknya seperti apa, kemudian ada gambar-gambar seperti apa. Kemudian setelah selesai mendesain, barulah kita mulai yang namanya proses produksi pembuatan loker tersebut yang mulai dari lemari kosong, kemudian diberikan desain yang bagus, menarik. Nah, kemudian dilakukanlah setelah diproduksi, dilakukanlah pengecekan produk. Nah, pengecekan produk ini melihat apakah ada yang cacat, apakah ada apa. Kemudian setelah dirasa sudah cukup, barulah kita masuk ke dalam proses finishing dalam pembuatan loker tersebut. Nah, proses finishing ini menandakan bahwa loker itu sudah jadi dan sudah siap digunakan. Sebelum didistribusikan kepada masyarakat umum, ada yang namanya uji coba. Nah, uji coba ini diharapkan mampu mengurangi yang tadi namanya error tadi. Jadi dengan adanya uji coba ini kita berusaha untuk meminimalisir terjadinya error sebelum didistribusikan. Setelah adanya uji coba, barulah kita mendistribusikannya ke berbagai tempat umum yang menjadi sasaran kita. Next adalah analisis keuangan. Nah, ini adalah berbagai macam biaya yang diperlukan dalam memproduksi locker box ini. Yang pertama ada biaya perawatan dengan total 7 juta, biaya operasional dengan total 10 juta, biaya produksi dengan total 40 juta, dan total biaya yang dibutuhkan adalah 57 juta. Nah, ini saya akan mencoba menghitung HPP di bulan pertama. Jadi 57 juta. Yang pertama HPP per unit. Jadi 57 juta itu dapat digunakan untuk membuat 15 loker. Jadi per loker itu biaya produksinya adalah 3.800.000 per unit. Kemudian harga jual per unitnya itu 6.000 per jam. Di sini kita asumsikan harganya 6.000 per jam. Jadi dalam satu unit itu terdapat 25 loker. Jadi total penghasilannya itu ketika setiap loker mendapatkan 1 jam itu adalah 150.000 per unitnya total pendapatannya. Nah, laba kotor per unit. Nah, ini kita asumsikan setiap loker itu di setiap unitnya itu dipakai 1 jam per hari. Jadi satu loker itu berpenghasilan 20 jam. 20 jam. Nah, di sini kita lihat karena 125 loker itu kita asumsikan laku 1 jam. Jadi kan jadinya penghasilannya itu kan 25 jam dikalikan dengan 25 loker dikalikan dengan 6.000, jadi 150.000 per unit. Karena di sini kita terdapat menghitung secara untuk 30 hari, kan perharinya 150.000. Nah, kita kalikan 30, jadi 4.500. Itu satu unit satu bulan. Nah, ini karena kita ada 30 unit, jadinya ya, karena ini kita ada 30 unit, ada 25 unit, ada 15 unit, jadi nanti kita akan kali 15 gitu. Nah, ini kan untuk per unit itu
itu sebulannya itu akan mendapatkan penghasilan sebesar 4.500.150.000 dikalikan 30 4.500.000 dikali 30 hari. Kemudian di sini ada ada 4.500.000 dikurang dengan HPP-nya per unit itu 3.800.000 sehingga totalnya itu ada 700.000 labanya per unitnya. Kemudian perkiraan laba kotor nih, nah laba kotor per unit kan kita udah tahu nih 700.000. Nah karena kita memiliki 15 unit, maka laba kotor itu adalah 700.000 dikalikan dengan 15 unit, hasilnya 10.500.000. Jadi setiap bulannya jadi di bulan pertama perusahaan akan menerima laba kotor sebesar 10.500.000. Nah, saya rasa sekian dari presentasi usaha saya. Semoga teman-teman bisa mengerti. Saya sangat terbuka akan kritik dan saran. Dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.